Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, tapi di balik gemerlapnya ada suara-suara kecil yang tenggelam, seperti langkah Adit, pemuda yang datang dengan harapan sederhana namun disambut kenyataan yang jauh dari damai. Di tengah hiruk-pikuk kota, ia menemukan sosok wanita berhati dingin yang perlahan mengubah segalanya. Tapi benarkah pertemuan mereka hanyalah kebetulan? Atau justru bagian dari masa lalu yang belum selesai? Jakarta menyambutku bukan dengan tangan terbuka, tapi debu jalanan dan deretan klakson. Aku datang ke kota ini dengan satu koper lusuh dan harapan sederhana, mencari pekerjaan dan hidup yang lebih baik. Setelah seminggu mencari kerja tanpa hasil, aku akhirnya mendapat panggilan dari sebuah agen sopir pribadi. Kamu akan kerja untuk wanita bernama Vanessa Santoso, kata petugas itu. Orangnya disiplin, agak dingin, tapi bayaran bagus. Hari pertama bekerja, aku segera tahu maksudnya. Vanessa memang berbeda. Cantik, tegas, dan berbicara seperlunya. Ia tak menatapku saat memberi perintah dan hanya menyebutku driver. Tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang dingin. Di sela-sela kemewahan hidupnya, aku melihat kepenatan yang tak bisa disembunyikan. Suatu malam, saat kami terjebak macet, ia tiba-tiba bertanya, "Kamu pernah kehilangan rumah?" Aku hanya mengangguk, terlalu kaget untuk menjawab. Entah kenapa pertanyaan itu terasa pribadi, tapi aku tidak tahu bahwa itulah awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, hubungan kami perlahan berubah. Vanessa mulai membuka diri, menyapaku dengan nama, bahkan tersenyum. Sesekali kami bercanda, dan ia tak lagi hanya majikan bagiku. Satu malam, ia mengajakku ikut dalam perjalanan kerja ke luar kota. Di villa yang sunyi, kami duduk berdua di teras. Vanessa menceritakan masa kecilnya, ayah yang ambisius, ibu yang tak pernah hadir, dan kesepian yang disembunyikan oleh prestasi. Aku pun akhirnya menceritakan tentang kampung halamanku yang digusur, tentang ayahku yang meninggal karena stres kehilangan rumah, dan bagaimana aku berjuang sendirian setelah itu. Ada keheningan setelah cerita itu, tapi bukan keheningan canggung, lebih seperti ruang yang dibuka untuk saling memahami. Esoknya, aku melihat sisi lain dari Vanessa. Ia lebih lembut, lebih perhatian. Saat aku demam, ia sendiri yang membelikan obat dan memasakkanku bubur. Aku mulai percaya bahwa perasaanku bukan sepihak. Tapi di tengah semua kehangatan itu, aku menemukan sesuatu yang menguncang. Sebuah dokumen lama yang terselip di antara map di meja kerjanya. Ada nama kampungku Karangjati, tertulis di atas kop surat perusahaan keluarganya. Degup jantungku melonjak. Apakah dia bagian dari mereka yang menghancurkan hidupku? Aku mencoba menahan diri. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Pagi-pagi aku memberanikan diri menanyakannya. "Vanessa, kamu tahu soal penggusuran Karangjati?" Wajahnya langsung berubah. "Kenapa kamu tanya itu?" Aku mengangkat dokumen yang kutemukan. Kampung itu, tempat aku tumbuh, tempat keluargaku hancur. Ia terdiam lama, lalu duduk. "Aku tahu tentang proyek itu. Ayahku yang memimpin. Waktu itu, aku masih magang di perusahaan. Dan kamu ikut menyetujui penggusuran itu," potongku. "Awalnya iya. Tapi aku nggak tahu dampaknya akan sebesar itu. Aku cuma jalankan tugas. Aku baru tahu segalanya setelah semua selesai," ucapnya lirih. Aku berdiri, bingung antara marah dan sedih. Semua luka yang kupendam bertahun-tahun, ternyata berhubungan dengan wanita yang kini mulai kucintai. Aku nggak tahu harus percaya siapa. "Sekarang," kataku pelan. Vanessa mencoba mendekat. "Aku nggak minta dimaafkan sekarang. Tapi biarkan aku memperbaiki yang bisa aku perbaiki." Aku pergi hari itu tanpa berpamitan. Hati ini terlalu penuh. 3 minggu berlalu. Vanessa membuat keputusan besar, mundur dari jabatannya dan menyerahkan semua bukti atas proyek penggusuran ilegal yang selama ini ditutupi. Ia dibenci media, dikucilkan koleganya. Tapi ia tetap berdiri. Aku melihat semuanya dari jauh. Ia tidak pernah menyebut namaku, tidak pernah mencari sensasi. Ia hanya berusaha bertanggung jawab. Suatu hari, ia datang ke kosanku. "Adit,
Ingin kamu ikut ke Karangjati. Aku ingin kamu lihat sendiri. Kami pergi ke tempat itu. Kini hanya ada puing dan tanah retak. Ia berdiri di sana, menabur bunga Kamboja. Maaf, untuk semuanya. Aku tahu, ini bukan soal membalas. Ini soal keberanian menghadapi masa lalu. Dan Vanessa sudah melakukannya. Hari-hari kami lalui perlahan. Ia tinggal di rumah kecil temannya di pinggir kota, jauh dari dunia lamanya. Aku kembali mengemudi, sesekali mengantar dia ke pertemuan komunitas korban penggusuran. Ia tak lagi memakai jas mahal, tapi aku melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih nyata. Suatu malam, ia menatapku. Kalau kamu mau pergi, aku ngerti. Aku menggenggam tangannya. Tapi kalau aku mau tinggal, kamu mau tetap di sini? Ia tersenyum. Aku nggak akan lari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa punya rumah. Bukan dari tembok dan atap, tapi dari seseorang yang memilih tinggal meski tahu luka terdalamku.